I got so much motherfucking design on right now. Tahap-tahap dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama, fase prainteraksi. Fase ini merupakan fase persiapan yang dapat dilakukan perawat sebelum berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien. Perawat dapat bertanya kepada dirinya untuk mengukur kesiapan berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien. Yang kedua, fase orientasi atau introduksi. Fase ini adalah fase awal interaksi antara perawat dan klien yang bertujuan untuk merencanakan apa yang akan dilakukan pada fase selanjutnya. 3. Fase kerja. Fase ini adalah fase terpenting karena menyangkut kualitas hubungan perawat klien dalam asuhan keperawatan. Selama berlangsungnya fase kerja ini, perawat tidak hanya mencapai tujuan yang telah diinginkan bersama, tetapi yang lebih bermakna adalah bertujuan untuk memandirikan klien. 4. Fase terminasi. Pada fase ini, perawat memberi kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan keberhasilan dirinya dalam mencapai tujuan terapi dan ungkapan perasaannya. Selanjutnya, perawat merencanakan tindak lanjut pertemuan dan membuat kontrak pertemuan selanjutnya bersama klien. Teknik-teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama, menunjukkan penerimaan. Yang kedua, menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Yang ketiga, mengulangi ucapan klien dengan menggunakan kata sendiri. Yang keempat, mengklarifikasi. Yang kelima, memfokuskan. Yang keenam, menyatakan hasil observasi. Yang ketujuh, menawarkan informasi. Yang kedelapan, diam. Yang kesembilan, meringkas. Yang kesepuluh, memberi penghargaan. Yang ke-11, memberi kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Yang ke-12, memberi kesempatan kepada klien untuk berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Yang ke-13, menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Yang ke-14, menempatkan kejadian secara berurutan. Yang ke-15, memberikan kesempatan kepada klien untuk menguraikan persepsinya. Yang ke-16, refleksi. Hambatan dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama, resisten. Resisten adalah upaya klien untuk tetap tidak menyadari aspek penyebab ansietas yang dialaminya. Resisten merupakan keanggunan alamiah atau penghindaran verbalisasi yang dipelajari atau mengalami peristiwa yang menimbulkan aspek diri seseorang. 2. Transference. Transference adalah respon tidak sadar di mana klien mengalami perasaan dan sikap terhadap perawat yang pada dasarnya terkait dengan tokoh dalam kehidupannya di masa lalu. Sifat yang paling menonjol adalah ketidaktepatan respon klien dalam intensitas dan penggunaan mekanisme pertahanan, pengisaran atau displacement yang maladaptif. Ada dua jenis utama reaksi bermusuhan dan tergantung. 3. Content transference, yaitu kebutuhan terapeutik yang dibuat oleh perawat bukan oleh klien. Content transference merujuk pada respon emosional spesifik oleh perawat terhadap klien yang tidak tepat dalam isi maupun konteks hubungan terapeutik atau ketidaktepatan dalam intensitas emosi. Reaksi ini biasanya berbentuk salah satu dari 3 jenis reaksi sangat mencintai, reaksi sangat bermusuhan atau membenci, dan reaksi sangat cemas seringkali digunakan sebagai respon terhadap resisten klien. Untuk alat dan bahan, di sini ada infus set dewasa, kemudian ada IV kateter ukuran 24, dan di sini ada hipavik, kemudian ada tourniquet, dan ada bengkok gunting, dan ini ada cairan infus RR, kemudian di sini ada alkohol swab, dan ada kasa steril.
Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar-mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil transfer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.